Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan sentra persiapan di KB dan TPA. Sebelum ke pembahasan, sini anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Alfia Karmawati, dengan NIM 1902 10 20 50 89, serta rekan saya yaitu Biru Melati dengan NIM 1902 10 20 50 91. Materi yang akan kami bahas yang pertama itu ada kegiatan belajar pertama yang meliputi pengertian pada sentra persiapan, yang kedua pijakan pada sentra persiapan berdasarkan pendekatan BCCT, Beyond Center and Circle Time. Yang ketiga ada tahap perkembangan anak pada sentra persiapan. Kemudian untuk yang kedua yaitu kegiatan belajar kedua yang meliputi penataan ruang pada sentra persiapan di KB dan TPA. Yang kedua media pada sentra persiapan di KP dan TPA. Yang ketiga ada rambu-rambu pelaksanaan pada sentra persiapan di KB dan TPA. Yang terakhir yaitu contoh kegiatan pada sentra persiapan. Ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan belajar pertama yang meliputi pengertian sentra persiapan. Nah, sentra persiapan ini merupakan sentra yang diadakan untuk mengembangkan keaksaraan anak di lembaga pendidikan anak usia dini sehingga anak siap untuk menempuh kegiatan selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pijakan pada sentra persiapan berdasarkan pendekatan BCCT, Beyond Center and Circle Time. Yaitu ada 4. Yang pertama ada pijakan lingkungan bermain, yang kedua ada pijakan sebelum bermain, yang ketiga ada pijakan selama bermain, dan yang terakhir yaitu ada pijakan sesudah bermain. Nah, pada pijakan lingkungan bermain ini, pada pijakan itu anak lebih aktif daripada guru. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan lingkungan bermain sehingga sebelum anak-anak masuk ke area bermainnya itu, area tersebut sudah tertata rapi dan siap digunakan untuk anak bermain. Kemudian yang kedua, ada pijakan sebelum bermain. Pada tahap ini tuh terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan bersama guru dan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pijakan selama bermain. Nah, pada tahap ini tuh anak berperan aktif daripada guru. Guru hanya menjadi motivator, fasilitator, dan pendamping pada saat selama berlangsungnya bermain tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pijakan sesudah bermain. Pijakan ini terdiri dari yang pertama yaitu mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman bermainnya dan saling menceritakan pengalaman bermainnya. Kemudian menggunakan waktu untuk membereskan atau menata kembali peralatan yang telah dipakai. Hal tersebut sebagai pengalaman belajar positif melalui pengelompokan, kemudian ada urutan dan penataan lingkungan secara tepat. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan anak pada sentra persiapan. Nah, tahap perkembangannya itu ada 4. Yang pertama ada menggunting, kedua ada meronce, yang ketiga menulis, dan yang keempat menggunakan buku. Kegiatan belajar 2. Penataan ruang dan media yang dibutuhkan pada sentra keaksaraan. Menurut Flood dan Lab tahun 1981, agar kelas efektif untuk pengajaran membaca, maka dapat didesain dalam beberapa pojok, yaitu yang pertama, pojok seni dan kerajinan. Pojok seni dan kerajinan terletak dekat bak cucian yang dilengkapi meja besar, papan penyimpanan, dan display untuk memajang hasil karya anak. Lalu, selanjutnya, pojok bermain bebas. Untuk permainan aktif, membangun balok-balok serta bermain dengan boneka-boneka besar.
Lalu yang ketiga, terdapat pojok sunyi untuk menulis dan permainan individual yang tidak banyak membutuhkan percakapan. Lalu selanjutnya terdapat pojok baca, dapat ditempatkan di panggung yang agak tinggi, pojok kelas, atau dari bekas tabung mandi yang dilengkapi dengan karpet tebal, beberapa bantal besar yang lembut, serta pajangan buku-buku. Lalu yang kelima, pojok kerja. Letaknya harus jauh dari pojok membaca dan menulis, dan perlu dilengkapi dengan paku, kayu, dan perlengkapan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pojok bermain pura-pura yang dapat digunakan untuk segala jenis permainan drama dengan disiapkan setting, misalnya miniatur rumah, ruang praktik dokter, atau panggung boneka. Pojok ini harus dilengkapi dengan lap kain, alat-alat makan, baki kecil, pajangan boneka-boneka binatang, dan perlengkapan sesuai profesi seperti topi pemadam kebakaran, alat-alat kedokteran. Media pada sentra persiapan di KB atau TPA. Sesuai dengan pendekatan BCCT, secara rinci, bahan-bahan yang dibutuhkan di sentra persiapan adalah yang pertama, bahan-bahan untuk pengelompokan, meliputi buah-buahan berwarna dengan mangkuknya, ubin berwarna, kancing dengan segala macam ukuran dan jenis, potongan kayu dengan pola tertentu, pasak dengan papan pasaknya, manik-manik dan tali dengan macam-macam kartu pola. Lalu selanjutnya terdapat bahan-bahan untuk diurutkan, meliputi manik-manik dan tali, silinder berurut, dan kartu yang menggambarkan suatu cerita untuk disusun berurutan atau kartu seri. Lalu selanjutnya, bahan-bahan untuk kegiatan motorik halus, meliputi penjepit besar dengan bahan-bahan untuk dikelompokkan, penjepit pakaian, penjepit dengan biji-bijian, benda kecil atau kancing, pensil, spidol, krayon atau kertas, cap dengan kertas, alat seperti obeng dan sekrup kecil untuk membongkar alat kecil atau benda-benda bekas. Lalu yang terakhir, bahan-bahan untuk kegiatan huruf dan angka, meliputi domino, huruf-huruf kayu, kartu-kartu huruf, paket kata dengan kantong kata, huruf dan angka yang dibuat dengan amplas, sempoa, timbangan, huruf dan angka magnet, puzzle huruf dan angka, jalinan huruf, kubus huruf untuk disusun, kubus huruf untuk dipasang. Rambu-rambu pelaksanaan sentra persiapan di KB dan TPA. Saat anak di sentra persiapan, beberapa hal berikut perlu dilakukan sebagai rambu-rambu pelaksanaan. Jadi yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan keaksaraan sejak dini. Lalu selanjutnya membantu anak agar menyadari apa yang sedang ia pelajari. Lalu mengembangkan tahap perkembangan bahasa anak. Menyampaikan pesan bahwa kegiatan anak-anak di sentra persiapan ini akan sangat bermakna dan penting bagi anak. Contoh kegiatan pada sentra persiapan di KB atau TPA. Jadi di sini yang pertama terdapat contoh serba-serbi hewan. Jadi bahan-bahan yang diperlukan di sini yaitu cetakan kue berbentuk hewan, karton putih, pensil, dan juga stapler. Lalu kegiatannya kita harus menyediakan cetakan kue berbentuk hewan dan dorong untuk anak menjiplak bentuknya pada karton putih. Lalu di dalam bentuk hewan tersebut bantu anak menuliskan huruf yang ada pada awal nama yang dijiplak. Jadi misalnya mereka menjiplak
hewan kucing. Jadi bantu mereka untuk menulis huruf K pada kertas tersebut. Lalu jika mungkin, cobalah mencari bentuk hewan dari tiap huruf dalam abjad. Jadi jika memungkinkan, kita menyediakan huruf macam-macam hewan, contohnya seperti kucing dengan awalan K, lalu anjing dengan awalan A, bebek dengan awalan B, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat kursi untuk ibuku. Kursi untuk ibuku yaitu membutuhkan bahan buku mengenai ibu, kertas pink dan putih, lalu gunting, lem batangan, dan juga krayon. Kegiatannya, sebelum hari ibu, bacakan cerita tentang ibu pada anak-anak. Lalu kita harus menyediakan kalimat kita akan membaca buku tentang ibu, seperti itu, pada selembar kertas. Bikin satu lembar untuk satu anak. Lalu buat gambar kursi sofa untuk satu orang dan fotokopi pola kursi tersebut pada kertas pink. Lalu letakkan buku, pola kursi merah jambu, dan kertas putih. Ajak anak menggunting kursi merah jambu dan merekatkan pada kertas putih di bawah kalimat kita akan membaca buku tentang ibu. Lalu ajak anak membuat gambar diri bersama ibu dengan krayon pada beberapa lembar kertas. Lalu gabungkan lembar-lembar gambar atau foto yang sudah diselesaikan anak menjadi sebuah buku. Lalu terdapat juga contoh pohon persahabatan. Di sini membutuhkan bahan karton, gunting, spidol, batu, kaleng soda kosong. Sebelumnya kaleng soda kosongnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu terdapat ranting dan juga benang. Kegiatannya kita harus membicarakan terlebih dahulu mengenai teman dan hal-hal apa yang membuat seseorang dinilai sebagai teman yang baik. Minta anak membicarakan sahabatnya dan apa yang telah dilakukan para sahabatnya itu untuknya. Lalu buatlah pohon persahabatan dari ranting kering. Untuk buah dari pohon itu, gunting lingkaran dari karton tebal dan gambarlah wajah sedang tersenyum. Berikan gambar wajah yang sedang tersenyum tersebut pada tiap anak. Dorong anak untuk mewarnai wajah tersebut dan menuliskan atau mendiktekan pada pendidik apa yang telah dilakukan sahabat mereka atau arti sahabat bagi mereka. Lalu isi kaleng dengan batu dan tancapkan ranting pohon di antara bebatuan. Gunakan benang untuk menggantung wajah-wajah kecil yang sedang tersenyum pada pohon persahabatan tersebut.